Taliban baru saja mengejutkan dunia dengan apa yang mereka bangun. Tetapi, inilah yang hampir tidak dibicarakan siapapun. Ini bukan hanya konstruksi, ini tentang kontrol. Kontrol atas air, energi, dan bahkan triliunan mineral tersembunyi. Sumber daya yang sama yang sudah diincar Cina. Salah satu proyek ini sangat besar, bahkan menjadi yang terbesar di Asia. Dan jika Anda berpikir itu besar, tunggu sampai Anda mendengar bagaimana Cina diam-diam memperluas mega koridor senilai 960 triliun rupiah langsung ke Afghanistan. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi 400 km di utara, kanal buatan manusia terbesar di gurun, proyek kanal Kostepa. Ini bukan sembarang proyek konstruksi. Ini adalah kanal air berdiameter 115 meter yang lebih lebar daripada saluran air terkenal di California. Inilah mengapa proyek ini sangat besar. Kanal ini akan mengalihkan 20% air dari Sungai Amu Darya melintasi dataran gurun Afghanistan Utara. Setelah selesai, kanal ini dapat mengairi 550.000 hektar lahan pertanian. Luasnya lebih besar dari seluruh negara bagian Delaware. Ini akan meningkatkan lahan pertanian Afghanistan sebesar sepertiga dan berpotensi membuat negara itu sepenuhnya swasembada pangan. Saat ini, 6.000 pekerja mengoperasikan ekskavator besar sepanjang waktu, mengukir parit raksasa ini melalui beberapa medan paling menantang di dunia. Total perkiraan biaya investasi proyek kanal Kostepa adalah 10,94 triliun rupiah. Taliban telah menginvestasikan 1,6 triliun rupiah lagi ke dalam proyek ini, menunjukkan bahwa mereka serius untuk mentransformasi ekonomi Afghanistan. Tetapi, inilah bagian yang kontroversial. Negara-negara tetangga seperti Uzbekistan dan Turkmenistan mulai khawatir. Mereka bergantung pada air sungai yang sama untuk ladang kapas mereka. Dan Afghanistan pada dasarnya mengatakan, kami akan mengambil bagian kami, suka atau tidak suka. Taliban tidak hanya membangun di dalam Afghanistan. Mereka membangun proyek-proyek yang memberi mereka pengaruh atas negara-negara tetangga, dan air adalah senjata mereka yang paling ampuh. Selain kanal Kostepa, mereka membangun beberapa bendungan di seluruh negeri. Mereka baru-baru ini mengumumkan pembangunan baru bendungan Bahshabat, bahkan di tengah perselisihan diplomatik dengan Iran mengenai hak atas air. Pesannya jelas, Afghanistan mengendalikan sumber air dan mereka akan membangun apapun yang mereka inginkan. Proyek bendungan ini memiliki banyak tujuan. Mereka menghasilkan tenaga listrik hidrolistrik, membuat Afghanistan kurang bergantung pada impor energi. Mereka menyediakan irigasi untuk pertanian, mendukung tujuan Taliban untuk swasembada pangan. Dan mereka memberi Afghanistan kekuatan tawar-menawar dengan negara-negara hilir yang bergantung pada sumber air yang sama. Taliban juga secara mengejutkan efektif dalam membersihkan korupsi dalam proyek-proyek ini. Tidak seperti pemerintah sebelumnya yang didukung Amerika Serikat, yang terkenal karena menyalahgunakan miliaran uang bantuan. Taliban tampaknya benar-benar menyelesaikan proyek dan menggunakan sumber daya secara efisien. Menurut beberapa laporan, mereka telah secara drastis mengurangi korupsi yang telah melanda proyek-proyek infrastruktur selama beberapa dekade. Untuk membuat negara mereka lebih baik dalam segala hal, Taliban tidak hanya fokus pada listrik, kanal, bendungan, gas alam, dan jalur air. Mereka juga merekonstruksi ibu kota lama mereka untuk meningkatkan gaya hidup mereka, menciptakan apa yang sekarang disebut Kota Baru Kabul. Ini bukan sekadar proyek konstruksi biasa. Ini adalah penataan ulang masa depan Afghanistan secara menyeluruh. Sebuah pembangunan perkotaan besar-besaran yang mencakup 722 km persegi, hampir 1,5 kali ukuran Kabul saat ini. Taliban berencana membangun 250.000 unit hunian yang dapat menampung antara 1,1 dan 3 juta orang, menciptakan pusat modern untuk mengatasi krisis kepadatan penduduk di Kabul. Fase 1 saja dibagi menjadi 206 bagian. Bagian, Kota Emas, akan menawarkan 42.000 unit hunian untuk 23.000 orang di lahan seluas 372 hektar. Konstruksi dimulai kembali di Parsel B pada Agustus 2023, membangun 6.600 unit perumahan untuk 40.000 penduduk. Pada akhir tahun 2024, pekerjaan dimulai di Parsel 2.6 dengan investasi fantastis sebesar 11,2 triliun rupiah untuk menyediakan 52.000 unit bagi 33.000 penduduk. Tetapi, ini bukan hanya tentang perumahan. Taliban membayangkan universitas, klinik, pusat perbelanjaan, dan ruang hijau. Semuanya didukung oleh infrastruktur yang andal, termasuk sekolah, rumah sakit, utilitas, dan taman.
Proyek ini akan berlangsung selama 30 tahun dalam dua fase utama, yang menampilkan area komersial, pertanian, dan rekreasi. Jika selesai, ini akan menjadi salah satu kota terencana terbesar di Asia yang akan mengubah lanskap perkotaan Afghanistan selamanya. Taliban memahami geografi lebih baik daripada yang disadari kebanyakan orang. Afghanistan terletak tepat di tengah beberapa jalur perdagangan terpenting di dunia, dan mereka membangun infrastruktur untuk memanfaatkan posisi ini. Pertama, ada perluasan koridor ekonomi Cina-Pakistan, CIK. Pada Mei 2025, Cina, Pakistan, dan Taliban menandatangani perjanjian trilateral untuk memperluas koridor senilai 960 triliun rupiah ini ke Afghanistan. Ini menciptakan jalur langsung dari Provinsi Xinjiang di Cina melalui Pakistan ke Afghanistan, memberi Cina akses ke pasar Asia Tengah dan kekayaan mineral Afghanistan. Tetapi, disinilah letak hal yang benar-benar menarik. Proyek kereta api Trans-Afghanistan. Jalur kereta api sepanjang 573 km senilai 76,8 triliun rupiah ini akan menghubungkan Uzbekistan ke Pakistan melalui Afghanistan, memangkas waktu transit dari 35 hari menjadi hanya 4 hari. Konstruksi dimulai pada tahun 2025 dan akan membutuhkan pembangunan lebih dari 300 jembatan serta 5 terowongan utama melalui beberapa medan paling menantang di dunia. Sementara itu, jalur kereta api Hav Herat yang menghubungkan Afghanistan ke Iran mulai beroperasi pada tahun 2023, dengan pengiriman kargo pertama sebanyak 655 ton peralatan kereta api yang berhasil diselesaikan. Ini memberi Afghanistan akses ke pelabuhan Iran dan jaringan pengiriman global. Taliban pada dasarnya mengatakan, Anda mungkin tidak mengakui pemerintah kami, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan letak geografis kami. Nah, secara geografis, tidak ada yang bisa mengabaikan posisi Afghanistan. Dan mungkin, itulah mengapa mereka memulai proyek pipa tapi sekitar 20 tahun yang lalu. Namun sayangnya, proyek tersebut sempat terhenti di tahap perencanaan. Tapi adalah singkatan dari Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Proyek ini dirancang untuk mengangkut 33 miliar meter kubik gas alam setiap tahunnya melintasi keempat negara ini. Inilah bagian yang mengejutkan. Pada September 2024, Taliban melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Mereka memulai kembali pembangunan bagian Afghanistan dari proyek pipa senilai 160 triliun rupiah ini. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan bahwa pekerjaan telah resmi dimulai di wilayah Afghanistan setelah upacara bersama para pejabat Turkmenistan. Pipa ini akan membentang sepanjang 1.821 km, melewati beberapa wilayah paling rawan di Afghanistan. Jika selesai, proyek ini dapat menghasilkan pendapatan tahunan hampir 16 triliun rupiah bagi Afghanistan sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja. Taliban melihat ini sebagai jalan mereka menuju kemerdekaan energi dan pengaruh regional. Tetapi, inilah yang membuat ini benar-benar menarik. Proyek tapi asli sebenarnya sudah dinegosiasikan dengan Taliban pada tahun 1998, sebelum peristiwa 11 September mengubah segalanya. Sekarang mereka kembali berkuasa dan melanjutkan persis dari tempat mereka berhenti 25 tahun yang lalu. Tetapi, itu bukan satu-satunya proyek lintas negara yang mereka ikuti. Ada proyek besar lain yang dikenal sebagai Kasa Seribu, yang dirancang untuk mengirimkan listrik melintasi perbatasan dan menerangi jutaan rumah. Proyek transmisi listrik senilai 19,2 triliun rupiah ini dirancang untuk membawa tenaga hidroelektrik bersih dari Kirgistan dan Tajikistan melalui Afghanistan dan langsung ke Pakistan. Bayangkan seperti ini, Asia Tengah memiliki lahan pegunungan yang luas dengan banyak air, yang berarti melimpahnya tenaga hidroelektrik. Tetapi, negara-negara dengan pasokan listrik terbanyak tersebut tidak memiliki populasi terbesar. Sementara itu, Pakistan dan Afghanistan sangat membutuhkan lebih banyak listrik untuk kota dan industri mereka yang terus berkembang. Proyek Kasa Seribu akan mengirimkan pasokan listrik dalam jumlah besar, cukup untuk memberi daya sekitar 1 juta rumah. Afghanistan akan mendapatkan 300 megawatt untuk penggunaan mereka sendiri, sementara 1000 megawatt akan terus mengalir ke selatan menuju Pakistan. Inilah yang menarik. Bank Dunia sebenarnya menyetujui dimulainya kembali proyek ini pada tahun 2024, meskipun mereka secara resmi tidak mengakui pemerintahan Taliban. Mereka membuat pengaturan khusus yang terpisah di mana semua pembayaran tetap berada di luar kendali Taliban, tetapi konstruksi tetap berlanjut. Ini berarti Taliban mendapatkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan proyek infrastruktur besar-besaran ini tanpa benar-benar mengendalikan aliran uang.
Lokasi Afghanistan selalu menjadi keuntungan terbesarnya, tetapi sekarang keadaan telah berubah. Dengan kembalinya Taliban berkuasa, mereka tidak hanya menggunakan posisi mereka di peta, mereka juga memiliki kekayaan tersembunyi berupa triliunan dolar mineral yang belum dimanfaatkan yang tergeletak di bawah kaki mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka mencoba mengubah harta karun yang terkubur itu menjadi kekuatan nyata. Kita berbicara tentang litium untuk baterai mobil listrik, tembaga untuk elektronik, unsur tanah jarang untuk ponsel pintar, dan masih banyak lagi. Taliban mengetahui hal ini dan mereka bergerak cepat untuk memulai penambangan. Contoh yang paling terkenal adalah tambang tembaga Mes Aynak. Cina telah memegang hak penambangan di sini selama 15 tahun dan pada Juli 2024, mereka akhirnya meresmikan dimulainya operasi untuk kesekian kalinya. Namun, kali ini terasa berbeda karena Taliban memberikan keamanan dan stabilitas yang tidak dapat dijamin oleh pemerintah sebelumnya. Taliban juga secara agresif mengenakan pajak pada operasi pertambangan di seluruh negeri. Menurut laporan Bank Dunia, mereka mengumpulkan pendapatan sebesar 24,64 triliun rupiah pada tahun 2022, di mana sebagian besar berasal dari pajak pada industri pertambangan dan rekonstruksi. Inilah yang benar-benar menarik. Taliban menggunakan pendapatan pertambangan untuk mendanai semua proyek infrastruktur lainnya. Mereka menciptakan siklus di mana kekayaan mineral membayar jalan dan terowongan, yang memudahkan penambangan mineral lebih lanjut, yang kemudian menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk proyek-proyek lainnya. Dengan cara yang sama, menggunakan sebagian dari pendapatan ini, Taliban juga merekonstruksi terowongan yang menewaskan 40 orang setiap tahun, terowongan Salang. Terowongan ini bukan hanya jebakan maut, tetapi juga jalur kehidupan bagi Afghanistan. Terowongan ini terletak tinggi di pegunungan, 11.000 kaki di atas permukaan laut, dan menghubungkan bagian utara serta selatan negara itu. Dibangun oleh Soviet pada tahun 1964, terowongan Salang memiliki panjang 2,7 km dan telah dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Jalan yang tidak beraspal dipenuhi debu dan asap yang menyesakkan, karbon monoksida beracun dari sistem ventilasi yang rusak, serta ancaman longsoran salju yang konstan. Terowongan ini awalnya dirancang hanya untuk 2.000 kendaraan per hari, tetapi sekarang harus menampung hingga 9.000 kendaraan selama jam sibuk. Pada tahun 1982, kecelakaan lalu lintas paling mematikan dalam sejarah terjadi di sini ketika sebuah tabrakan menyebabkan kebakaran dan ledakan besar, menewaskan hingga 2.700 orang. Tetapi, inilah yang mengejutkan semua orang. Pada Desember 2023, pejabat Taliban mengumumkan bahwa mereka telah sepenuhnya membangun kembali terowongan tersebut. Mereka menghabiskan 1,6 triliun rupiah uang mereka sendiri, sekitar seperempat dari seluruh pendapatan pajak tahunan Afghanistan. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam membangun proyek-proyek besar. Dan jika pembangunan ini berhasil, hal itu dapat mengubah perekonomian Afghanistan serta pengaruh regionalnya. Keberhasilan atau kegagalannya akan membentuk kembali tidak hanya Afghanistan, tetapi juga masa depan seluruh kawasan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.